Indonesia sempat berencana untuk membeli sejumlah unit Mirage 2000 bekas Qatar sebagai jet tempur ad interim sembari menunggu kedatangan Rafale pada tahun 2026 mendatang. Akan tetapi, rencana pembelian Mirage 2000 tersebut menuai polemik hingga memicu beredarnya isu hoaks dari sebuah media asing mengenai adanya dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Detail spesifikasi dari Mirage 2000 bekas Qatar yang rencana pembeliannya dibatalkan Indonesia membuat tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran angkat bicara untuk meluruskan isu hoaks yang beredar dari media luar negeri, bahkan berencana untuk mengambil langkah hukum mengenai hal tersebut. Tidak ingin isu hoaks tersebut dibiarkan berlarut-larut, Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan cross-check atas hal tersebut. Menurut keterangan Rosan, tidak ada bukti kuat yang menyebut bahwa Greco sebagai lembaga anti korupsi di Uni Eropa, sebagaimana yang diberitakan oleh media asing, meminta asistensi kepada Amerika Serikat untuk menyelidiki dugaan korupsi di balik pembelian Mirage 2000 bekas Qatar oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Rosan bahkan juga mencoba untuk mengirimkan link berita dari publisher kepada pihak terkait yang diberitakan tengah mengusut adanya dugaan korupsi oleh Kementerian Pertahanan. Setelah ditelusuri Greco, ternyata tidak ada bukti valid yang menyatakan pihak tersebut telah meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengusut dugaan sebagaimana tudingan yang beredar. Rosan Roslani mengatakan, kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali kepada saya dalam beberapa jam, dan mereka mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerjasama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka dugaan korupsi Mirage 2000. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dhanil Ansar Simanjuntak juga telah mengumumkan batalnya Indonesia untuk membeli Mirage 2000 bekas Qatar yang sempat direncanakan sebagai pesawat ad interim untuk menunggu kedatangan jet tempur Rafale yang sudah dilunasi. Dhanil Ansar Simanjuntak mengatakan tidak ada pembelian pesawat Mirage 2000 meskipun itu telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi saat ini sudah dibatalkan, jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage 2000 dan artinya tidak ada kontrak yang aktif. Sebelumnya adanya isu hoaks mengenai dugaan korupsi di balik rencana pembelian Mirage 2000 bekas Qatar dimuat oleh media Metanex, di mana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dikabarkan telah menerima imbalan dari salah satu negara Teluk itu. Uang tersebut dikabarkan digunakan untuk biaya pencapresan Prabowo Subianto bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi pihak TKN membantahnya dan menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan hoaks dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada rencana awal, 12 unit jet tempur bekas produksi Dassault Aviation itu akan mendarat di Indonesia pada tahun 2025 mendatang, namun akhirnya dibatalkan karena alasan keterbatasan fiskal. Di sisi lain, Dassault Aviation sebagai pabrikan juga menyarankan agar Mirage 2000 tidak lagi digunakan untuk operasional tempur di negara manapun. Melansir dari laman resmi media Dassault Aviation, Mirage 2000 merupakan jet tempur multirole generasi keempat yang dirancang dengan kemampuan supersonik. Mirage 2000 hanya dapat dioperasikan oleh satu orang kru, tidak seperti penerusnya yaitu Rafale yang bisa dikendalikan oleh 2 orang kru. Jet tempur ini seangkatan dengan F-16 yang diproduksi oleh Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki panjang 14,36 meter, lebar sayap 9,13 meter, dan tinggi 5,2 meter. Lalu berat kosong dan berat isi yang terdapat pada jet tempur ini masing-masing adalah 7.500 kg dan 13.800 kg. Sementara berat maksimum pesawat ini saat lepas landas mencapai 17.000 kg. Mirage 2000 ditopang oleh satu unit mesin Snecma M53P2 dengan daya dorong 98 kN. Spesifikasi ini memungkinkan pesawat dapat melaju dengan kecepatan maksimum 2,2 Mach dan kecepatan pendekatan 140 knot. Jangkauan maksimum yang dapat ditempuh Mirage 2000 bisa mencapai 1.550 km. Dan dari segi persenjataan, Mirage 2000 ditopang oleh 2 unit senapan kaliber 30 mm DEVA 554 dengan 125 butir peluru per unit. Terdapat pula 9 cantelan dengan kapasitas 6.300 kg, serta bisa juga meluncurkan roket Matra berdiameter 68 mm. Adapun rudal yang dapat menunjang pesawat ini mencakup rudal udara ke udara MBDA Mika
Matra R550 Magic 2, dan Matra Super 530D, serta rudal udara ke permukaan AN39 Exocet. Begitu panjang drama Indonesia untuk mendapatkan jet tempur Mirage 2000. Indonesia mulai ramai dirumorkan akan membeli Mirage 2000 sejak akhir tahun 2022. Namun pada akhirnya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia baru buka suara terkait pengadaan jet tempur ini pada bulan Juni tahun 2023. Sebagai pengingat, tujuan membeli Mirage 2000 adalah sebagai jet tempur interim untuk menunggu kedatangan Rafale. Karena sebenarnya, jet tempur yang benar-benar akan Indonesia gunakan ke depannya adalah jet tempur Dassault Rafale. Sementara Mirage 2000 berperan mengisi kekosongan kekuatan sebelum Rafale tiba di tanah air. Karena mengingat pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengungkap kondisi armada jet tempur Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan banyak unit yang sudah masuk atau mendekati masa pensiun. Sejumlah jet tempur juga perlu ditingkatkan, dirombak, serta diperbaiki. Di sisi lain, Mirage 2000 juga dijadikan sebagai ruang kelas para pilot tempur Indonesia untuk menuju Rafale. Pasalnya Mirage 2000 dan Rafale adalah dua jet tempur yang datang dari pabrikan yang sama, yaitu Dassault Aviation Prancis. Oleh karena itu ada kesamaan antara kedua jet tempur ini. Hal itu juga mengingat Indonesia sama sekali belum pernah mengoperasikan jet tempur Prancis. Tambahan informasi yang perlu kita ketahui, Indonesia berniat mendatangkan 12 unit Mirage 2000 dengan nilai 10,4 triliun dari Qatar. Padahal Indonesia pernah ditawari jet tempur yang sama tanpa biaya alias gratis oleh Qatar sendiri. Karena pada tahun 2009, Qatar berniat menghibahkan jet tempur ini dan Indonesia tinggal membuat surat permohonan untuk mendapatkan hibah tersebut. Namun kenyataannya pada saat itu Indonesia tidak mau menerima hibahan jet tempur Mirage 2000 dari Qatar karena biaya perawatan Mirage 2000 yang dikenal cukup mahal. Itu juga yang menjadi alasan mengapa Qatar rela menghibahkan jet tempur ini. Mereka diketahui tidak memiliki fasilitas perawatan yang memadai, sehingga menyingkirkannya menjadi keharusan.